teman-teman semua. Kami selalu mendoakan semoga teman-teman semua semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kami support dan doakan semoga kalian semua baik-baik saja. Baik, kali ini saya Rajo Kusmati akan coba untuk mereviewkan atau menjelaskan sebuah dari keindahan yang berasal dari alam, yaitu berupa batu batu aki. Dimana sini saya akan menjelaskan apa fungsi dari batu tersebut dan apa nama dari batu tersebut. Batu ini adalah hasil dari ngebolang atau penarikan dari wisata gaib. Kita akan menjelaskan nama-nama batu dan fungsi dan cara pemakaiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang pecinta batu aki karena zaman sekarang tidak terlalu marak lagi atau tidak booming lagi dengan yang namanya batu aki. Kita akan coba mereview supaya tahu teman-teman semua pasti masih menyimpan berupa batu aki atau batu permata. Di sini nanti teman-teman bisa melihat video kita dan akan tahu apa fungsi dari batu yang jenis seperti ini dan cara menggunakannya, dan di sisi lain untuk keindahan jari atau pemanis jari dan juga menyimpan keistimewaan dari batu tersebut. Baik teman-teman semua, kita akan coba mereview salah satu batu yang dikenal dengan tapak jalak Tapak jalak ini adalah batu yang berupa yang berbentuk sangat unik sekali karena zaman sekarang ini sangat langka sekali Batu ini adalah memiliki lingkaran berbentuk tanda tambah Inilah dikatakan tapak jalak Ini adalah tapak jalak kristal Ini sangat langka sekali. Mungkin salah satu dari sahabat pecinta misteri atau pecinta alam gaib tentu pasti ada juga yang mengkoleksi barang yang berupa seperti saya ini. Namun ini sangat langka sekali kita saja sangat sulit untuk menemukan benda yang seperti ini. Dan jika ada teman-teman semua yang menyimpan benda yang berbentuk punya kita ini atau fisiknya hampir sama dan atau jenisnya sama atau namanya sama, yaitu tapak jalak. Di sini adalah batu yang sangat istimewa dan dia menyimpan banyak misteri di dalam batu tersebut. Yang pertama, misteri yang tersimpan dalam batu ini adalah untuk kewibawaan dan memiliki manfaat untuk kewibawaan bagi teman-teman semua yang memegang batu tapak jalak ini. Itu adalah berfungsi untuk kewibawaan, atau bisa dikatakan jika kita menggunakan batu ini selain dari hiasan, tentu memiliki keunikan atau keistimewaan sendiri, atau yang sering dikatakan orang adalah khodam Khodam bawaan dari batu ini itu adalah untuk kewibawaan. Jika orang memakai atau menggunakan batu ini, tentu orang akan banyak segan kepada si pemakai batu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keistimewaan dari batu tapak jalak ini, dia kelihatan sangat unik sekali sulit untuk menyamai dan juga sulit untuk bisa sama apalagi yang berbentuk ini adalah memiliki barang yang langka, sangat unik sekali, dan banyak sekali kolektor yang menginginkan benda yang seperti ini karena dari segi fisik sangat berbeda dari fisik yang lain dan unik sekali Dan di sisi lain juga batu ini banyak diincar oleh kolektor, yaitu orang kantoran orang kantoran yang banyak menggunakan batu ini, atau orang-orang yang bekerja di sebuah proyek, bahkan seperti bos-bos besar banyak sekali untuk menginginkan batu ini karena dari segi fisik batu ini sangatlah langka unik sekali. Bisa dilihat di kamera, ini adalah bentuk salah satu tapak jalak yang kristal. Nanti kita akan menunjukkan bentuk fisik tapak jalak yang lain karena kita sangat mengkoleksi batu yang bernama tapak jalak, karena kita tahu keunikan batu tersebut bagaimana dan kegunaan batu ini bagaimana. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita jelaskan lagi. Batu ini juga berfungsi untuk mengobati bisa Bisa yang saya maksudkan itu adalah misalnya digigit ular, kalajengking, bahkan mungkin digigit oleh binatang yang buas contohnya seperti gigit lipan dan gigit binatang lainnya. Itu batu ini bisa berfungsi untuk sebagai penentara untuk menyedot bisa. Nah, timbul pertanyaan bagaimana cara untuk menggunakan batu ini sehingga bisa untuk mengangkat bisa atau membuang bisa atau menyedot bisa yang menggigit di area tubuh atau di tangan, bahkan di area di muka Cara penggunaannya itu yang pertama harus direndamkan ke air, masukkan air secukupnya di dalam gelas.
Kemudian air tersebut kita diamkan beberapa menit ya, mungkin 2 atau 3 menit, bahkan mungkin sampai 5 menit. Batu tersebut setelah kita rendamkan benda ini, kita meminumkan airnya setengah gelas, dan sisa dari setengah gelas tersebut kita oleskan ke area yang digigit oleh binatang buas tersebut atau lipan, bahkan keliciking tadi. Insya Allah atas izin Allah SWT, melalui perantara batu ini, bisa tersebut akan hilang dengan sendirinya atau disedot oleh media perantara batu tepak jalak ini. Kemudian juga saya jelaskan lagi keistimewaannya, itu adalah untuk muda-mudi ya, biar muda-mudi ini tahu ya. Kegunaannya itu adalah untuk sarana untuk pemikat ya, untuk pemikat. Jika menggunakan batu ini, misalnya kita yang menggunakan adalah pihak dari kaum laki-laki ya, atau kaum adat, itu fungsinya untuk memikat lawan jenis. Bahkan juga misalnya kita menggunakan ini, orang banyak juga akan istilahnya mengagumi kita, menegani kita. Itulah fungsi dari tepak jalak ini, sangat luar biasa sekali. Dan bagi teman-teman semua pecinta batu akik, jika kalian ingin lebih tahu lebih banyak atau lebih dalam fungsi dari tepak jalak kristal ini, mungkin belum puas dengan video-video yang kita jelaskan, bisa japri ya di bawahnya ya, di komentar atau di Instagram kita selalu, bahkan mungkin bisa menghubungi WA kita. Itulah yang kita tahu dari batu tepak jalak ini. Sebenarnya sangat banyak sekali kita ungkap misteri yang berada di batu tepak jalak ini, namun kita sebagian saja kita jelaskan dulu ya. Baik teman-teman semua, batu ini sangat unik sekali. Mungkin teman-teman semua juga sudah menyimpannya di rumah, dan cara penggunaannya dan apa keistimewaannya kalian bisa melihat video kita ya, bisa mulai. Baik teman-teman semua, jika menyukai video kita, jangan lupa tentunya like dan komen dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman semua, itu adalah salah satu dari fungsi tepak jalak yang kristal ini. Baik, kita akan menjelaskan mungkin review yang lain ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan juga bagi pecinta batu akik ya, pecinta seni dari batu akik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu kita menggunakan atau memakai barang, jika kita tak tahu cara menggunakan, percuma. Itu hanya sebuah manis di jari ya, atau sebuah pajangan saja di jari. Nah, ada baiknya kalau kita tahu fungsi dari benda yang kita pegang, itu sangat luar biasa sekali ya. Barangnya ada di jari, tapi kita tahu cara menggunakannya, itu sangat luar biasa sekali. Baik teman-teman semua, kita hanya penyampaian di sana. Tentu saya menyampaikannya ada kekurangan dan kelebihannya. Jika ada kesalahan dari yang penyampaian saya mohon maaf pada Tuhan saya manapun. Jadi kalau sarana seperti ini adalah untuk sebagai untuk pemanis jari, tapi tentunya setiap yang diciptakan oleh Allah SWT tentu pasti ada mempunyai manfaat atau khasiat ya. Tapi perlu kita tanda kutip kembali, sebuah benda mati itu jadikanlah sebagai wadah perantara, jangan terlalu mengimani, karena nanti bisa timbul hal yang tidak kita inginkan. Oke teman-teman semua, kita akan coba mereview benda-benda lain, karena kita sangat hobi mengoleksi batu tepak jalak ya, karena keistimewaan batu tersebut sangat unik. Di sisi tepak unik dari segi batu akik ini, ada keindahan lain dibanding batu akik lain maksud saya. Oke teman-teman semua, kita akan coba menjelaskan batu yang lainnya. Yang pertama, yang lain lagi ya, ini berkaitan dengan tepak jalak juga ya. Oke teman-teman semua, bisa kamera di zoom ya, karena benda ini sangat kecil ya, karena kita menyukai benda yang kecil, karena kalau terlalu besar juga tidak bagus untuk dipakai jari. Ini adalah tapak jalak cempaka madu. Nah, bagi kolektor atau pencinta batu akik tentu pasti mengenal ya tapak jalak yang saya jelaskan sekarang ini, atau bentuk dari fisik yang saya jelaskan. Ini adalah tapak jalak yang dasar dari batunya itu adalah cempaka madu. Dimana di sini inilah sangat langka dari batu yang saya jelaskan pertama tadi ya. Batu ini adalah cempaka madu atau limau manis, kalau bahasa di sini itu limau manis ya. Limau manis ini sangat istimewa sekali dan jarang terjadi proses pembentukan yang namanya tapak jalak. Kebanyakan itu batunya hanya polos saja, namun ini memiliki keistimewaan. Itulah kekuasaan dari Allah SWT
dari batu akik saja bisa buat untuk pengguna atau memakainya sangat mengagumi lah kata karena keunikannya. Baik, saya jelaskan kepada teman-teman semua, tentu meskipun batu ini sama, tentu fisiknya pasti berbeda, meskipun namanya itu sama, dan pasti kegunaan juga berbeda. Oke teman-teman semua, kegunaan dari tapak jala Cempaka Madu ini sangat luar biasa sekali, yaitu terkhususnya itu adalah untuk pedagang ya. Bagi teman-teman semua yang hobi untuk berdagang, tentu kita semua manusia ini memiliki profesi yang sangat berbeda-beda ya, atau memiliki skill dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bekerja dalam bidang perusahaan, ada yang bekerja dalam bidang perdagangan ya. Tentu ini sangat bagus sekali untuk memakai batu dari tapak jala Cempaka Madu ini. Karena apa? Karena di sini adalah kegunaan yang sangat spesial sekali di tapak jala Cempaka Madu ini, yaitu adalah daya tarik yang sangat luar biasa. Daya tarik yang sangat luar biasa ini sehingga kalau kita berjualan atau berdagang akan meminatkan hati orang untuk membeli dagangan kita. Dan juga keistimewaan batu ini adalah untuk kekebalan ya, beda dengan tadi ya, karena setiap batu sudah saya jelaskan tadi, meskipun namanya sama tapi kegunaannya pasti berbeda karena fisiknya pun berbeda. Ini adalah untuk kekebalan. Setelah kita survei, batu ini memiliki daya tarik atau magic kekebalan. Saya juga tidak menyuruh teman-teman semua untuk mempercayai benda seperti ini, tapi ini hanyalah ajang dari perantara ya, perantara. Di setiap sesuatu itu pasti ada perantara. Itulah keistimewaan batu ini. Dan juga dari Cempaka Madu ini sangat bagus sekali. Baik teman-teman semua, dan juga batu ini sangat baik sekali jika teman-teman semua memegangnya adalah untuk memiliki daya medis. Banyak orang menyukai kita ketika kita memakai batu ini. Itulah keistimewaan dari tapak jala Cempaka Madu ini, sangat berfungsi untuk menaikkan derajat kita untuk disukai orang banyak, dan juga bagus untuk dipegang oleh kita bekerja di suatu tempat, atau boleh dikatakan di PT, tempat orang ramai, bahkan juga di kantoran. Sangat bagus sekali karena kita tidak malu-maluin ya memakai batu seperti ini, karena keindahan keuniknya sangat luar biasa sekali. Oke teman-teman semua, ini lebih langka dari batu yang saya jelaskan tadi ya. Karena apa? Karena warna dari corak batu tersebut adalah Cempaka Madu. Boleh teman-teman semua cari di tempat kolektor lain, mungkin lebih sulit lagi untuk menemukannya, karena proses terjadinya adalah proses pembuatan alam, bukan pembuatan manusia. Hanya ini saja ya yang dibuat oleh manusia, seperti gangan ini, dan ini adalah hasil penarikan Mr. Bait. Oke teman-teman semua, sangat banyak sekali keunikan dari yang saya jelaskan dari yang pertama dan yang kedua ini ya. Sebenarnya banyak misteri yang saya mau ceritakan melalui batu ini, cuman hanya beberapa poin saja saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua memahami apa yang saya sampaikan, dan juga bisa memberi efek positif ya pada yang saya sampaikan bagi pecinta batu akik. Oke teman-teman semua, itulah fungsi atau keistimewaan batu yang saya jelaskan, dan seterusnya saya akan coba menjelaskan yang lain lagi ya, karena kita memiliki banyak sekali yang unik ya. Kemudian ini adalah tapak jala juga ya. Tapak jala ini di sini memiliki benang yang sangat berbeda. Yang satu memiliki benang merah dan satu memiliki benang putih. Nah, apa perbedaannya dengan batu tadi? Kita jelaskan kembali kepada teman-teman semua. Perbedaannya adalah dari segi tali atau benangnya. Kalau dari segi fisik tidak jauh beda dari yang saya jelaskan pertama, cuman ini adalah tali air dan di sini adalah benang merah dan benang putih. Itu keunikan dari dua batu ini, sangat berbeda ya. Dua ini sangat berbeda sekali. Meskipun nama yang sama, tapi tentu fisiknya berbeda dan kegunaannya juga berbeda. Baik teman-teman semua, kita jelaskan yang ketiga ini. Batu ini sangat unik sekali, bahkan juga tergolong langka. Kenapa saya katakan langka? Karena dia memiliki dua tali yang berbeda, dan sedangkan yang pertama maupun yang kedua ini talinya sama ya. Ini talinya boleh dikatakan hitam dan cuma bentuk fisiknya yang kuning.
Dan sedangkan yang ini batunya putih, talinya juga putih. Ini dinamakan tempat jarak tali air atau benang air. Dan kemudian yang ini yang saya jelaskan yang ketiga ini, benangnya merah dan satu putih. Ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa sekali, tergantung orang bagaimana cara untuk menggunakan dari pajarak yang nomor 3 ini. Pajarak ini sangat berfungsi sekali untuk memiliki kekuatan tenaga dalam ya. Yang saya maksudkan tenaga dalam itu adalah dia di sini memiliki tenaga dalam tanpa suci, bisa merobohkan lawan dari jarak jauh. Saya tidak menyuruh teman-teman semua untuk percaya, namun itulah fungsi dari benda ini yang setelah kami coba. Dan kemudian ini sangat berfungsi sekali untuk orang-orang yang menagih utang, dan juga mungkin seperti orang-orang yang kolektor yang bagus sekali untuk memegang benda ini. Karena apa? Karena di sini benda ini sangat kuat magicnya untuk ke arah yang ke area sana. Jadi kalau bagi orang yang tidak bisa untuk mengontrol emosi untuk memakai benda ini, bawaannya mungkin emosinya semakin tinggi karena ada keunikan yang benang merah ini ya. Benang merah ini yang membuat benda ini menjadi sangat kuat untuk emosional orang untuk selainnya melakukan aktivitas lain atau menginginkan keinginannya. Beda dengan dua yang saya jelaskan ini ibaratnya yang bagus menggunakan itu hanya contohnya seperti kolektor, bahkan mungkin barangkali preman ya. Cuman benda ini tergantung orang yang menggunakannya. Kenapa? Karena sesuatu yang kita anggap tidak baik misalnya seperti itu, tapi kalau kita menggunakan dengan maksimal mungkin, dengan berpikir positif, hasilnya akan positif. Sedangkan barang yang kita anggap baik tapi salah penggunaan atau salah pemakaian itu akan berakibat negatif. Itulah salah satu pemakaiannya, tergantung kita yang menggunakannya. Ini saya jelaskan lagi teman-teman semua. Ini juga berfungsi untuk penangkal santet ya. Bagi teman-teman semua yang hidupnya tidak lepas dari disantet orang, sangat bagus benda ini untuk dipegang sebagai perantara, sebagai wadah untuk pagar ya. Selain kita meminta kepada Allah SWT, tentu pasti ada perantaranya. Karena sesuatu yang saya jelaskan ini adalah sebuah perantara, bukan saya untuk menyampaikan kepada teman-teman semua untuk meyakini atau mentuhankan benda mati ini, tidak. Cuman segala sesuatu itu yang diciptakan oleh Allah SWT tentu pasti ada manfaat dan kegunaannya. Nah, salah satu bendanya yang saya jelaskan ini adalah dari batu aki ya. Batu aki memiliki kegunaan yang seperti ini karena itu hanyalah sebuah perantara. Oke, teman-teman semua, mungkin itu yang saya dapat jelaskan yang nomor 3 ini. Kita next ya, kita lanjut lagi penjelasan yang nomor 4. Kita sebenarnya sangat banyak sekali ya untuk penjelasan untuk fungsi dari batu-batu akik, karena mungkin koleksi dari Wisma Gaib sudah banyak ya. Mungkin waktunya kita harus mengeluarkan biar teman-teman subscriber, teman-teman pecinta misteri tahu bagaimana sih koleksi Wisma Gaib, apa sih bentuk-bentuk dari koleksinya. Jadi lebih paham dan lebih tahu, bisa melihat fisiknya langsung. Dan sebelumnya mungkin ada yang belum nonton video kita, jadi sekarang saatnya kita untuk melihatkan kepada teman-teman semua bentuk dari batu akik yang pernah menjadi koleksi Wisma Gaib dan atau batu akik yang pernah diwujudkan oleh Gaib, jadi tahu ya. Oke teman-teman semua, yang terakhir ini adalah keindahan alam atau sebuah batu akik yang diciptakan Allah SWT, sangat unik sekali. Ini adalah batu lapas Allah ya, batu lapas Allah ini. Batunya berukuran tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, dan sangat unik sekali. Bagi pecinta takib sangat menyukai berbenda yang mungil seperti ini ya. Kalau makai yang terlalu besar itu bahkan kayak dukun aja ya. Baik teman-teman semua, ini sangat unik sekali. Ini kita temukan di di sarang ular ya, di sarang ular. Di situ ular tersebut sepertinya baru siap untuk melahirkan anak, jadi dia meninggalkan cangkang dari telur tersebut. Kita menemukan ini di sangkarnya. Dan sini kita jelaskan bahwa batu ini sangat unik sekali. Yang pertama, dia memiliki keistimewaan ya, keistimewaan yaitu lafaz Allah. Dan kemudian dari segi fisiknya di belakang ada huruf N, sangat unik sekali.
Batu ini bukan dicetak atau bahkan dibikin manusia, tidak. Batu ini sudah berada di alamnya seperti ini ya. Cuman kita pasang ikat atau ganggangan saja. Batu ini sangat unik sekali untuk menjadi wadah atau perantara untuk pagaran tubuh kita. Bahkan ini memiliki efek pagaran ke seluruh pekarangan rumah, bahkan mengefekkan kepada keluarga kita. Batu ini sangat luar biasa sekali, dan jika kalian memiliki batu yang serupa seperti saya atau memegang batu lepas Allah, sebaiknya penggunaannya bagus dipakai itu sebelah kanan sini ya, pemakaian sebelah kanan, karena kita menghargai tulisan yang bertulis lapas ini. Kemudian saya jelaskan pada teman semua, timbul pertanyaan dari teman-teman mungkin, apa sih kegunaan atau cara memakai batu yang bermotif lapas Allah. Di sini saya akan jelaskan beberapa poin keistimewaan atau keunikan batu lepas Allah ini. Yang pertama yaitu memiliki pagaran tubuh yang sangat kuat. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat atau dengan perantara batu ini, misalnya dari kejahatan nyata maupun kejahatan gaib, tidak bisa menembus kita menggunakan batu ini. Dalam arti kata, saya tidak menyuruh teman-teman semua untuk percaya, namun saya kutip kembali, batunya adalah perantara. Kita tetap kembali berdoa kepada yang satu ya, sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, batu ini juga berfungsi untuk tolak bala ya. Tolak bala yang di sini apalagi kita tinggal di daerah perkampungan, tentu banyak sekali yang percaya itu datangnya bala. Contohnya seperti misalnya kita mengendarai motor, bahkan kita tidak tahu ya, namanya juga kita mengendarai motor, kita melihat ada sosok berupa binatang, padahal bukan binatang, bahkan itu adalah sosok dari jin tersebut. Dan kemudian juga misalnya kita memiliki toko ya, tentu kadang persaingan bisnis pasti orang ada yang sirik, ada yang iri, bahkan ini juga bagus untuk sebagai perantara untuk melakukan pemagaran dalam toko tersebut dan untuk menolak kejahatan yang berupa gaib. Dan kemudian batu ini juga berfungsi untuk memiliki kewibawaan dan disegani oleh orang banyak. Dan batu ini sebenarnya yang bagus memegang itu adalah seorang pemimpin ya, seorang pemimpin, karena dia adalah mengayomi misalnya pimpinan masyarakat, bahkan di kabupaten, bahkan di kota-kota media. Itu sangat bagus sekali memegang batu yang seperti ini, karena ketika dia memegang batu ini, semua dari anak buah bahkan dari masyarakatnya akan ibaratnya itu segan atau mengikuti apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Inilah fungsi dari batu ini. Dan kemudian fungsi lain, batu ini juga untuk mengobati penyakit ya, bermacam penyakit. Contoh yang saya katakan yaitu misalnya ada gangguan santet, kemudian ada sakit yang kiriman, kemudian ada penyakit yang berupa medis. Yang contohnya seperti apa yang medis? Contohnya misalnya orang sakit perut, kemudian orang yang memiliki penyakit yang berkepanjangan, contohnya seperti sakit kepala dan juga pegal-pegal. Ini bagus untuk penggunaan untuk sama pengobatan. Caranya bagaimana? Cara pengobatannya itu batu ini direndam dalam air dan diminum, baca selawat 3 kali. Dan saya garis bawahi kepada teman semua biar tidak salah kaprah dengan penjelasan saya ini, karena saya menjelaskan berupa batu ya. Batu ini adalah benda mati. Saya tidak menyuruh teman-teman semua percaya, namun ini adalah perantara. Setiap keistimewaan pasti ada keunikan, setiap keunikan pasti ada manfaatnya atau kegunaannya. Tidak mungkin ya Allah menciptakan sesuatu tidak ada manfaatnya. Tergantung kita yang menggunakan baik atau buruk dari ciptaan Tuhan tersebut. Baik teman-teman semua, itulah fungsi dari 4 penjelasan dari 4 batu tadi sudah kita sampaikan kepada teman semua. Dan yang terakhir yaitu batu giok ya. Inilah yang dinamakan batu giok Burma ya, yang sangat booming atau viral pada zaman sekarang ini atau 2023 ini. Batu ini memiliki keunikan. Yang pertama dari segi warnanya. Terus yang kedua, batu ini memiliki yang dinamakan giwang ya. Batu ini di sisi lain memiliki keunikan tersendiri, bahkan sangat banyak sekali memiliki perbedaan dari batu akik lainnya. Kemudian batu ini juga memiliki keistimewaan dan fungsi yang sangat luar biasa dan juga tidak jauh
kalah dari batu yang kita jelaskan tadi, dari tapak jalak maupun dari batu akik batas Allah. Baik teman semua, batu ini kita langsung saja untuk penyampaiannya kepada pecinta batu akik. Yang pertama, batu ini adalah untuk merendam emosi ya, bagi teman-teman semua yang suka emosian atau bahkan stres, banyak masalah di rumah, bahkan di kantor atau di luar, sangat bagus sekali untuk menggunakan atau pemakaian batu ini, karena batu ini menetral emosi kita. Di sini teman-teman semua bisa mengetahui keunikan atau kegunaan dari batu giok gurma ini. Batu ini dikategorikan sangat termasuk juga langka ya, cuman beberapa teman semua atau pecinta batu akik pasti ada menyimpan atau memakai batu tersebut, karena ini batu ini juga mungkin dipajang di pasaran ya, karena batu ini banyak sekali orang yang menginginkan atau memakai batu ini. Cuman mungkin barangkali teman-teman yang mengguna atau pemakai dari batu ini tidak tahu fungsi atau kegunaannya, bahkan mungkin hanya saja menganggap ini hanyalah sebuah manis di jari ya, atau untuk pemanis jari. Baik teman-teman semua, akan saya jelaskan biar teman-teman semua paham ya, paham untuk penggunaan atau memakai batu ini. Selain dari untuk pemanis jari, tentu pasti ada memiliki keistimewaan lain atau memiliki keunikan dan bahkan atau yang dijelaskan fungsi ya atau kegunaan. Kegunaan dari benda ini yaitu yang pertama tadi saya jelaskan untuk meredam emosi. Kemudian yang kedua, bagi teman semua yang memiliki banyak energi negatif ya di dalam tubuh. Karena apa? Di setiap manusia itu memiliki dua energi, ada energi positif bahkan ada energi negatif. Energi negatif yang saya maksudkan di sini adalah misalnya ada gangguan gaib, bahkan dari segi aura ya, aura kita boleh dikatakan bukan mati sih, cuman redup. Redup itu mungkin banyak faktornya ya. Faktor yang pertama faktor stres, yang kedua banyak masalah, terus yang ketiga mungkin ada faktor kiriman ya, kiriman dari orang yang tidak menyukai kita. Nah, untuk menetral atau membersihkan aura negatif yang berada di tubuh kita, bagusnya untuk menggunakan batu giok ini ya, karena batu ini adalah untuk pembersihan aura negatif. Dan fungsi untuk aura negatif, jika aura kita positif, itu makin akan berkilau ya, akan mungkin lebih tajam lagi auranya karena kita menggunakan batu giok ini. Warna biru ini adalah warna untuk menetral ya, menetral yang berada di tubuh kita maupun energi positif bahkan negatif. Jika di dalam tubuh kita hari-hari ini energi negatif, dia akan menetral menjadi positif. Dan jika energi kita positif, ketika kita menggunakan batu ini, dia akan memiliki daya tajam dan sangat kuat, yaitu makin meningkat aura yang berada di tubuh kita, misalnya aura positif tadi ya. Oke teman-teman semua, batu ini berfungsinya ke arah sana, dan kebanyakan batu ini berfungsi untuk menetral ya, atau pelebur dari aura negatif tersebut. Oke teman-teman semua, bawaan batu ini adalah dingin. Jadi yang namanya giok pasti orang tahu ya fungsinya seperti apa, dan bahkan juga bukan kita saya yang memiliki yang kena efek dari penggunaan batu ini, bahkan sisi rumah juga kena efek. Contohnya rumah kita lebih adem, rumah tangga pun lebih adem. Nah di sini saya kutip kembali, batu ini hanya perantara ya, jangan dijadikan batu ini sebagai ajang untuk kepercayaan nomor satu, tidak. Batu ini adalah perantara. Batu ini diciptakan oleh Tuhan untuk keindahan jari. Nah di sisi keindahan jari tentu pasti ada fungsinya ya, seperti saya jelaskan tadi. Oke teman-teman semua, cukup dipahami saja. Bagi yang kurang puas dengan apa yang kita sampaikan, boleh ditranslate di Google, tentu memiliki ada kesamaan perbedaan. Dan fungsinya ya tidak jauh seperti saya jelaskan, yaitu fungsinya hanyalah untuk menetral energi negatif, bahkan atau bahasa halusnya itu mendinginkan benda yang panas. Contohnya yang namanya emosi itu kan bawaannya kan panas. Oke teman-teman semua, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya pun mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi teman-teman peserta batu akik. Dan nanti jika booming lagi, bisa kalian buka video kita apa kegunaannya sih batu tapak jalak, batu yang keunikan atas Allah, dan batu giok gurma. Oke, jangan lupa saksikan video next selanjutnya. Kita akan coba untuk memburu ke alam lagi ya, dan ini kita menjelaskan benda yang dapat, karena ada request dari subscriber untuk melihat fisik atau benda yang sudah kita dapatkan. Nah, sebelum kita jelaskan,
Makanya kita pasang ikat dulu biar kelihatan lebih cantik ya, lebih indah ya. Karena sebuah batu itu jika rumahnya bagus dan bendanya juga kelihatan lebih bagus. Oke teman-teman semua, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik.